Kalau dari waktu itu yang Melisa ingat adalah lebih banyak gimana sih cara berpikir kritis, gimana caranya berpikir dengan rasional untuk memecahkan masalah seperti itu. Problem solving ya. Betul, problem solving, decision making seperti itu. Halo sahabat sehat, apa kabar? Kali ini kita ngobrol lagi dengan Kak Melisa SGZ yang sebelumnya kita udah juga ngobrol-ngobrol gimana suksesnya Kak Melisa memasuki program studi gizi kesehatan meraih gelar SGZ di UGM. Pantau ya kalau yang belum sempat tadinya nonton. Nah, kali ini kita akan ngajak ngobrol Kak Meli, apa sih yang dilakukan Kak Melisa untuk mengasah dan memperkaya jiwa dan karakter perilaku leadershipnya gitu ya, yang saya sangat menghargai sekali. Dalam usia yang muda telah bisa mencapai jabatan manajer di salah satu perusahaan multinasional dan bekerja konsisten di bidang gizi. Yuk kita ngobrol ya sama Kak Melisa, bagaimana beliau mencoba meningkatkan skill-skill leadershipnya selama di akhir masa kuliah maupun sampai saat ini. Mel, gimana kabar? Kabar baik, Prof. Prof, kabarnya gimana? Luar biasa Luar gimana? biasa. Luar biasa, betul, Prof. Ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Tahun 2020 selesai pendidikan sarjana gizi Kak Melisa di UGM. Dan Kak Melisa apa sih yang dilakukan menjelang saat-saat mau menyelesaikan tugas, atau barangkali mulai tahun kedua ketiga lah ya, di mana orang sudah lepas dari stres tingkat 1. Tahun pertama tuh kan stressful, lagi mikirin akademik, sudah tuh mulai mikirin apa lagi nih di luar akademik. Yang mendukung karakter dan jiwa leadershipnya Kak Mel, apa yang dilakukan waktu itu? Betul, seperti tadi yang Prof sudah bilang ya, pengalaman, kekuatan leadership itu sangat penting gitu ya Prof ya, untuk kita, meskipun mungkin kita awalnya nggak berpikir akan jadi ketua organisasi atau apa, tapi pengalaman leadership sangat penting ya Prof ya, untuk kita semua, terutama anak-anak muda mungkin generasi Z seperti saya gitu. Jadi memang saya dulu mencoba mencari-cari kira-kira ada apa yang bisa saya explore untuk pengalaman leadership. Tentunya seperti kalau ketua panitia, ketua organisasi, ketua divisi, mungkin kita sudah pernah tahu gitu ya. Kali jadi ketua ya. Mantap deh. Gitu. Lalu saya mencoba mencari dan menemukan salah satunya ada XL Future Leaders seperti itu sih Prof. Itu yang itu level regional, tingkat nasional Prof, untuk Indonesia, semua ya? jurusan, betul. Jadi ini adalah beasiswanya, CSR-nya dari XL Aksiata. Kalau mungkin kita semua tahu ya nomor XL. Nah ini memberikan beasiswa buat anak-anak muda untuk belajar leadership, kepemimpinan, manajemen gitu dengan teman-teman. Berapa orang pesertanya waktu itu? Baik, untuk satu batch sekitar 150 Prof. Betul. Yang mendaftar di angkatan saya waktu itu 17.000 lebih. Wow. Dia memang sangat terpilih ketat. Salah satunya ya. Betul, seperti itu. Nah, terus materi apa saja di sana yang diperoleh? Kalau dari waktu itu yang Melisa ingat adalah lebih banyak gimana sih cara berpikir kritis, gimana caranya berpikir dengan rasional untuk memecahkan masalah seperti itu. Problem solving ya. Betul, problem solving, decision making seperti itu. Itu online atau offline? Nah, kebanyakan sebenarnya offline, cuma karena di akhir-akhir waktu itu sudah mulai pandemi, jadi ada yang online. Iya. Betul. Oke, di Jogja berarti ya. Waktu itu Melisa kelasnya di Jogja, betul. Jogja, ya. Wah, luar biasa ya. Terseleksi atau terpilih ya, satu di antara sekian belas ribu pendaftar ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, yang Kak Mel XL Future Leaders, Melisa merasa wah senang sekali ya ada pengalaman leadership seperti ini, jadi networking dengan teman-teman yang keren-keren. Terus Melisa berpikir ada nggak sih ya yang buat khusus anak gizi dan pangan gitu ya. Dan untungnya terjawab seperti itu Prof, ketika saya melihat wah menarik ini ada program Do You Lead gitu ya Prof ya. Waktu itu kan ketika Melisa kenal Do You Lead ini, Melisa sudah lulus, sudah di Danone, dan waktu sempat berkesempatan kenal Prof Hardin di acara lain ya. Kita perlu jelasin apa itu Do You Lead kali ya. Masih ingat Kak Mel? Apa itu Do You Lead Kak Mel? Coba semoga benar ya, Indonesian Young Food and Nutrition Leadership Training ya. Untungnya. Ya, jadi Do You Lead Indonesian Young Food and Nutrition Leadership, sejenis training leadership kepemimpinan bagi teman-teman latar belakang gizi, pangan dan kesehatan masyarakat. Ya, terus gimana?
Waktu Jadi daftar. Jadi daftar waktu itu, dan Melisa bersyukur waktu itu karena sudah kerja jadi kan perlu izin dari atasan tentunya ya, dan atasan Melisa waktu itu Mas Denny, mungkin kalau Mas Denny pas nonton di sini terima kasih telah memberikan kesempatan untuk Melisa ikut training dan belajar banyak banget nih ya di Do You Lead ini. Ketemu teman-teman baru yang keren-keren dari gizi se-Indonesia gitu ya Prof ya. Ada berapa pesertanya waktu itu? Itu Do You Lead Melisa ada beberapa puluh ya Prof ya sepertinya hampir ya. 60 Hampir biasanya. 60 ya Prof Iya, ya. Jadi senang sekali ketemu, dan kemudian grupnya juga kompak, juga asik, dan sampai sekarang pun Melisa masih in kontak dengan kontak ya? iya, Wah, masih sering selamat. ngobrol-ngobrol, kadang reply story gitu di Instagram. Batch Senang. kedua, Batch dua, ketiga? Prof. Batch 2 ya. Betul. Oke. Sekarang kalau nggak salah udah batch keempat ya, udah selesai batch 4 ya. Nanti paling Januari tahun depan ada batch kelima. Ya berarti teman-teman perlu banget ini daftar gitu ya di batch kelima ini nih. Asik. Ya. Diselenggarakan oleh Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia bekerja sama dengan PAPI, kerjasama juga dengan teman-teman yang berasal dari berbagai profesi kesehatan. Terus pembelajaran apa yang paling berharga rasanya ketika mengikuti Do You Lead training? Betul, karena kebetulan waktu kuliah dulu Melisa ikut tentang gizi-gizinya lebih di tingkat fakultas, belum sampai tingkat nasional. Jadi ini pengalaman yang baru ya untuk Melisa gitu. Wah ternyata banyak ya teman-teman gizi seluruh Indonesia dari berbagai universitas, dan keren-keren. Kita bisa diskusi sama-sama, belajar sama-sama tentang wah ternyata isu gizi Indonesia ini kompleks juga gitu. Dan kalau waktu itu selain networkingnya yang Melisa seneng adalah dapat ada studi kasus kan ya? betul studi kasus gitu. Dan Mel masih ingat ngambil studi kasus apa? waktu studi itu? kasusnya Melisa kalau tidak salah waktu itu adalah tentang anemia di ibu hamil. Pada ibu Melisa hamil, masih ingat tim Iron Woman waktu itu. Nama timnya. Masih ingat Iron kebetulan Woman. tim Melisa dapat tim terbaik waktu Wow, itu. luar biasa. Timnya Ketua memang tim lagi? ketua timnya bukan Kak Mary waktu itu. Iya. Kakaknya Kak Mary adalah dari I3L ya. betul waktu itu. Kak Mary masih Mary, kalau siapa tahu nonton minum. ya. Ini kamu Kak Mary ikut sini ya. Wah seru sih, saya sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Mary, asik sih. Iya. Dia juga yang diundang. Waktu itu kakaknya yang fasilitatornya Kak Grevi waktu itu. Oh iya Kak Grevi ya, alumni Gizi IPB kalau nggak salah tuh. Betul. Jadi pembelajaran apa yang paling menarik samping case study tadi? Samping case study yang Melisa seneng adalah bisa belajar dari top expert gitu ya Prof ya. Waktu kan di posternya terlihat wah ini namanya keren-keren nih gitu kan, ahli-ahli semua nih gitu. Bahkan dari swasta juga ya, para manajer ya. Nah, lain itu. kali Kak Melisa udah bisa jadi pelatih nanti di sana ya. Syaratnya harus jadi manajer. Wah. Ya Melisa sempat ikut mungkin memfasilitasi juga jadi kakak bimbing mungkin di batch 3 ya, sempat jadi fasilitator di batch 4 betul. Jadi Melisa seneng sih bisa give back gitu ya Prof ya, dulu di Do You Lead dapat kesempatan belajar, sekarang waktunya berbagi kembali gitu sih Prof. Kebaikan yang kamu peroleh kemudian kamu tebar jadi kebaikan lagi ya, mudah-mudahan tambah banyak kebaikannya Mel. Luar biasa. Jadi udah ikut jadi trainer ya. Sempat sudah. Iya. Terus ini kan kita bergaul dengan berbagai budaya ya, teman-teman dari berbagai perguruan tinggi, ada yang dari barat, ada tengah, ada timur. Gimana? Karena sebagai leader juga kan harus bisa memahami ya karakter beragam orang, ribuan orang, ratusan orang. Dan mungkin juga ketika kuliah di UGM juga demikian. Tapi waktu ketika ketemu dengan teman-teman dari berbagai perguruan tinggi ini kesannya seperti apa Mel? Oke, mungkin sejujurnya dulu saya deg-degan ya, wah ini orang-orang keren nih. Agak deg-degan gitu ya, tapi ternyata teman-teman semua terbuka untuk ngobrol gitu ya, saling sharing. Jadi nggak lama ternyata kelompoknya akrab, jadi sering kerja bareng juga gitu kan, berdiskusi bersama tentang isu-isu gizi di Indonesia. Jadi saya mengingat meskipun Do You Lead mungkin banyak tugasnya, tapi asik saya jadi belajar banyak gitu sama teman-teman. Kalau kita kaitkan benang merah dari pengalaman menambah skill leadership tadi ya, terutama 2 tadi kan, ada Excel leadership, ada Do You Lead, kemudian udah bekerja nih 2 tahun, kerasa ada manfaatnya nggak sih? Pastinya, Dan Prof. seperti apa? Bisa diceritakan? Oleh Prof. Kalau dulu dari pengalaman leadership mungkin kan masih banyak dengan teman sebaya gitu ya Prof ya. Meskipun kita juga dapat mentor gitu ya yang mungkin lebih senior dari kita gitu. Pengalaman dari networkingnya, pengalaman belajarnya, pengalaman ilmu-ilmu didapat dari saya kira itu jadi bekal yang sangat penting ketika bekerja gitu ya. Dan
Nah Karena sekarang dunia kerja dengan betul. orang-orang lebih senior juga ya. Betul. Ada yang membimbing juga gitu ya. Betul, jadi karena Ada sudah direktur, biasa, ya. betul sekali Prof. Karena dulu sudah biasa dibimbing gitu ya, diberi mentor, mendapatkan kritikan, mendapatkan masukan, itu ketika Diberi dunia assignment. kerja betul sudah lebih terbiasa gitu ya Prof, nggak kaget gitu ya, seperti itu. Baik. Jadi critical thinkingnya Critical thinking masih sangat berpikir terpakai. jauh ke depannya Betul, juga Prof. masih diperlukan ya. Betul, karena kan dalam apalagi isu gizi ya Prof itu kan kompleks ya, banyak faktor yang terlibat, banyak stakeholders yang terlibat, dan bagaimana sih caranya kita sebagai seorang leader bisa memperhatikan semua faktor ini dan mencapai win-win solution seperti itu. Iya, iya. Itu yang sangat belajar terutama sih. Baik, Kamel, 1 menit terakhir nih. Boleh. Ada nggak tips buat teman-teman ini ya supaya bagaimana caranya meningkatkan kemampuan leadershipnya ya? Silakan Kamel. Oke, untuk pengalaman leadership terutama kalau ini teman-teman sahabat saya dari gizi dan pangan, saya sangat rekomendasi ikut kegiatannya Do You Lead seperti itu. Itu sudah pasti. Dan selama ikut Do You Lead, sebelum dan sesudahnya saya juga sangat merekomendasikan buat belajar lebih lanjut gitu ya. Mungkin jangan takut untuk berpendapat, jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mencoba hal baru seperti itu. Kalaupun mungkin ada kesalahan, ada pun kegagalan, kita bisa cepat belajar dari situ, cepat beradaptasi, jadi kedepannya pasti lebih baik. Karena semua orang pasti pernah berbuat salah, pasti pernah gagal membuat kesalahan, tapi yang penting adalah gimana kita bangkit dari situ. Seorang leadership perlu tahu bagaimana seperti itu sih, bangkit dari kegagalan, mencoba hal baru, belajar hal baru. Wah, keren ya tips dari Kak Melisa. Mudah-mudahan adik-adik semua, entah itu dari calon sarjana gizi maupun yang udah lulus meraih sarjana gizi atau bidang kesehatan lain, ada hal yang paling bermanfaat kita petik tadi ya, meningkatkan skill leadership itu tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal tahun ya. Selagi ada kesempatan itu silakan dimanfaatkan. Kadang-kadang bersaing belum tentu kita dapat ya. Dan terima kasih itu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ternyata Kak Melisa ternyata bisa meraih kesempatan-kesempatan yang kompetitif luar biasa tadi. Baik, agar lebih bermanfaat lagi rekaman-rekaman kita ini, silakan sahabat sehat ikut di samping view-nya penuh sampai akhir. Jangan sepotong-sepotong karena kalimatnya itu utuh dari awal sampai akhir. Kemudian juga mohon di-share dan juga di-like. Dan buat yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya. Sekian, terima kasih. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.